Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah video, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Adapun pasal yang akan saya bahas yaitu mengenai asbabut tayammum, dan seperti biasa kitab yang saya baca adalah kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami. Sebelumnya saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammum salasatun. Adapun sebab-sebab diperbolehkan seseorang melakukan tayammum, salasatun, ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama tidak ada air. Wal maradu, dan yang kedua sakit. Wal ihtiyaju ilaih, dan membutuhkan air. Li'atshi hayawanin muhtaramin, dikarenakan haus ataupun dahaganya hewan yang dimuliakan, yang muhtaram. Artinya hewan muhtaram itu adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Ghairul muhtaram, adapun hewan yang ghair muhtaram, sittatun, ada 6. Tarikus sholat, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsanu, dan orang yang melakukan zinah muhson. Wal murtadu, dan orang murtad. Wal kafirul harabiyu, dan kafir harabi, kafir yang memerangi umat Islam. Wal kalbul akur, dan anjing rabies. Wal khinziru, dan juga babi, ya. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mengenai asbabut tayammum, sebab-sebab orang diperbolehkan melakukan tayammum, di mana musannif menjelaskan ataupun menulis di dalam kitabnya, asbabut tayammumi salasatun, sebab-sebab orang diperbolehkan melakukan tayammum ada 3. Mana yang 3 tersebut? Faqdul ma'i, yang pertama tidak ada air, baik dalam keadaan bepergian ataupun dalam keadaan tidak bepergian, artinya berdiam diri ataupun tinggal di kampung halamannya, ya. Nah, khusus untuk musafir, saya baca dalam kitab Kasifatus Saja'nya di sini, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, walil musafir arba'atu ahwal, untuk musafir ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ayatayaqqana adamal ma' haulah, di mana musafir ini meyakini bahwa di sekelilingnya itu memang tidak ada air. Misalnya si musafir ini berada dalam ataupun di daerah Romalil Bawadi. Romalil Bawadi itu adalah padang pasir, di mana yakin di sana tidak ada air. Maka kalau yakin tidak ada air, seperti si musafir ini berada di padang pasir, maka payatayammamu wala yahtaju ila talabil ma. Jadi harus langsung saja melakukan tayamum tanpa harus mencari air. Sebab mencari air juga percuma, kan? Kemudian yang kedua, al-halatu tsaniyah ayyujawwiza wujudal ma haulahu tajwizan qariban au ba'idan. Musafir ini memungkinkan untuk menemukan air di sekelilingnya, di mana kemungkinan ini bisa saja tajwizan qariban, kemungkinan yang kecil, au ba'idan, ataupun kemungkinan yang besar. Maka dalam keadaan seperti demikian, fayajibu alaihi thalab bila khilaf. Nah, harus ada usaha mencari air. Cara mencari air itu tentunya harus memenuhi persyaratan. Pertama, wa yustaratu kaunuhu ba'da dukhulil waqti. Kalau mau mencari air, itu harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. Sebab yang namanya tayamum itu toharatu doruratin. Toharatu doruratin adalah bersuci dalam keadaan dorurah. Wala dorurata ma'imkani toharah bil ma'. Tidak ada dorurah apabila memungkinkan untuk bersuci dengan air wa qabla dukhulil waqti, ataupun dilakukan sebelum waktu sholat. Jadi harus masuk waktu sholat terlebih dahulu, ya. Kemudian cara mencarinya itu adalah dengan memeriksa tempat di mana si musafir itu tinggal, ataupun di mana si musafir ini berdiam diri, ya, karena mungkin di sana bisa saja ada air. Apabila kalau melihat ke kanan ataupun ke kiri, ke depan, begitu juga ke belakang, ternyata tidak ada air, di mana tempatnya itu rata, maka
sesuatu yang harus dilakukan oleh musafir tersebut apabila memang dengan melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, timur, barat, utara, selatan, dan keadaan tempatnya itu rata, maka baginya boleh dengan ketiadaan air tersebut langsung melakukan tayamum. Akan tetapi apabila ternyata tempatnya itu tidak rata, di sini disebutkan wa illam yastawil maudi'u fa fihi tafsilun. Apabila tanahnya tidak rata, maka ini perlu penjelasan. In khaufa ala nafsihi aw malihi, apabila orang tersebut takut akan keselamatan dirinya ataupun hartanya, wa in qala, walaupun rasa takut itu sedikit, au ikhtisasihi, ataupun terhadap harta yang khusus yang tertentu seperti kajil di maitah, seperti kulit bangkai, au inqita'ihi an ribqatin, ataupun rasa takut ini berupa tertinggal daripada rekan-rekannya, au khuruji waqtin, ataupun apabila dengan mencari air dia takut keburu keluar waktu sholat, lau tarodada, apabila bolak-balik mencari air maksudnya ya, lam yajib at-taraddud, tidak wajib bolak-balik cari air, li anna hadzal khauf yubihu lahu at-tayammum inda tayakkunil ma'i, karena dalam keadaan situasi seperti ini boleh orang melakukan tayamum, di mana apabila memang betul-betul yakin tidak ada air ya. Akan tetapi apabila tidak ada rasa takut terhadap harta, terhadap diri, ataupun tidak ada rasa kekhawatiran tertinggal dari rekan, maka apabila daerahnya tidak rata, dia wajib bolak-balik mencari air ya, ke timur, ke barat, utara, selatan, depan, belakang, bolak-balik at-taraddud ila haddin yalhaqahu gautsur rifaq ya, sampai kepada batasan di mana dia apabila berteriak meminta tolong, maka suaranya itu terdengar kepada rekan-rekannya. Atau di dalam kitab At-Takrib disebutkan bahwa jarak yang harus ditempuh itu adalah jarak melesatnya panah. Apabila dia melesatkan ataupun menembakkan panah, sejauh mana panah itu melesat, maka sampai ke sanalah dia harus mencari air katanya ya. Kemudian al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ayatayaqona wujudul wujudal ma. Si musafir ini meyakini terhadap meyakini terhadap adanya air maksudnya. Mohon maaf. Ayatayaqona wujudal ma. Si musafir ini meyakini terhadap adanya air. Maka apabila si musafir ini meyakini adanya air di sekeliling dia berada, bisa saja dalam keadaan mungkin airnya itu bisa dicari dalam jarak yang tidak terlalu jauh, ataupun jaraknya lumayan jauh. Nah, apabila jaraknya jauh, di sini dikatakan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu fahada yatayammu 'alal madhab. Apabila memang si musafir ini yakin ada air, cuma kalau berjalan itu jaraknya jauh ya, jaraknya jauh, bisa lebih dari 1 parsah misalkan. 1 parsah itu adalah 5.541 meter ya. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, walaupun dia yakin bahwa di tempat tersebut ada air, maka apabila jauh, yang sekiranya apabila dia berjalan ke tempat tersebut, waktu sholat keburu habis, maka diperbolehkan bagi orang tersebut melakukan tayamum. Tapi kalau jaraknya dekat, maka mesti si orang tersebut berjalan, payajibu asya'yu ilal ma'i, wajib baginya berjalan untuk bisa mendapatkan air, wala yajuzu at-tayammum illa in khaffa 'ala mamarra. Tidak boleh melakukan tayamum kecuali apabila dia khawatir akan keselamatan dirinya, khawatir akan keselamatan hartanya, khawatir akan keselamatan rekan-rekannya. Adapun sebab yang kedua adalah al-marad. Al-marad itu adalah sakit, di mana sakit ini ada salah satu aksam, ada 3 bagian ya. Yang pertama, ayyakhofa ma'hu bil wudu waqtarruh fautarruh ya. Orang yang sakit ini takut apabila dia memaksakan wudu, takutnya mengancam keselamatan jiwa atau mungkin bisa berakibat kematian, atau
hilangnya anggota, atau mungkin hilangnya manfaat daripada anggota badan. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh orang tersebut melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, ayyakhofa ziyadatal illat. Jadi yang ditakutkan dan dikhawatirkan ini tambah parah penyakitnya. Ya, kalau memaksakan wudu, takut penyakitnya itu semakin parah. Nah, dalam keadaan seperti demikian pula boleh melakukan tayamum. Dan yang ketiga, ayyakhofa syainan yasiran. Takut dengan melakukan tayamum ini dia mendapatkan cacat, walaupun cacatnya itu ringan, seperti siwa dan qalilan, ada bekas bintik-bintik hitam misalkan, ataupun cacat, ya, walaupun cacatnya itu syainan yasiran, ya, maka dalam keadaan demikian boleh baginya melakukan tayamum. Dan seseorang boleh melakukan tayamum ini dengan berpegang kepada ucapan seorang dokter, ya, ataupun bisa dengan berpegang terhadap keyakinan dirinya, di mana si orang yang sakitnya ini meyakini dan sedikit tahu tentang ilmu kedokteran, ya, bukan hanya sebatas bitajarrubati nafsih, bukan hanya sebatas melakukan eksperimen yang pernah dialami, bukan, tapi setidaknya si orang yang sakit ini walaupun tidak secara langsung dia menerima saran dari dokter, tapi paling tidak dia tahu tentang ilmu kedokteran walaupun cuma sedikit. Dan yang ketiga, al-ihtiyaju ilaih li'atsi hayawanin muhtaramin. Boleh orang melakukan tayamum apabila ketersediaan air hanya untuk diberikan kepada hewan yang muhtaram, yang pada saat itu membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup misalkan. Dimana dengan kita menyelamatkan hewan muhtaram itu sangat-sangat dianjurkan, ya. Kalau ada seekor sapi yang membutuhkan air, dimana kita cuma mempunyai ketersediaan air yang sangat terbatas, cuma 1 ember, ya, tidak harus kita bingung apakah ini saya pakai wudhu saja atau pakai buat ngasih sapi minum. Ya, kasih saja kepada sapi untuk supaya si sapi ini dia bisa bertahan hidup. Karena kalaupun kita tidak bisa melakukan wudhu, paling tidak ada penggantinya, yaitu tayamum, ya. Bagaimana kalau misalkan yang dikhawatirkan itu adalah hewan ghair muhtaram? Kalau hewan ghair muhtaram, ya, itu tidak harus kita menolong apabila memang dia tidak mau menjadi baik, misalkan seperti orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Apabila dia tidak mau bertobat, ya, selalu meninggalkan sholat dan tidak ada niat baik untuk melakukan tobat kepada Allah, biarkan saja. Kita punya air, mendingan kita pakai wudhu saja daripada dikasih kepada orang yang jarang sholat, daripada dikasih kepada orang yang selalu meninggalkan sholat. Makanya di sini disebutkan ghairul muhtaram, hewan yang ghair muhtaram. Hewan yang ghair muhtaram itu adalah wahwa ma la yahrumu qatluhu, yaitu hewan yang tidak haram untuk dibunuh. Pertama adalah talikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tapi di sini ba'dal amril imam wal istitabah nadban, setelah diperintah oleh imam, diperintah sholat, wal istitabah, dan disuruh untuk taubat, itu pun menyuruhnya hukumnya sunnah. Tapi menurut sebagian pendapat wujuban, menyuruh taubatnya itu adalah wajib, ya. Jadi kalau ternyata dia tidak mau bertobat dan tetap dengan kebiasaannya meninggalkan sholat, maka orang tersebut dikatakan sebagai ghair muhtaram. Kemudian yang kedua, azanil muhson, orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson ini adalah pertama al-bulug, orangnya berakal, orangnya balig, wal aklu, dan juga berakal, wal hurriyah, dan orang merdeka, bukan seorang abid. Kemudian yang keempat, wujudul wati pinikahin sahin, dia pernah melakukan wati melalui pernikahan yang sah. Nah, ini kalau ada misalkan orang punya suami ataupun punya istri malah melakukan perzinahan dengan orang lain, maka di sini, ya, dikatakan sebagai zanin muhson, orang yang melakukan zina muhson. Bahkan zina muhson itu hukumannya ada ronjam, dengan cara ditimpuk, dilempari pakai batu, ya. Tidak dibatas dengan berapa kali timpukan, tidak dibatas dengan berapa kali lemparan, yang jelas hatta yamuta, sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga adalah al-murtad, orang murtad, ya. Ini juga termasuk hewan ghair muhtaram, darahnya halal, ya. Tidak haram membunuh orang murtad.
Orang murtad itu adalah man qata'a mimma yasihu talaquhu al-Islam. Orang yang memutuskan Islam. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di antara doa Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang tidak sampai murtad, yang tidak sampai keluar daripada Islam. Ya. Kemudian yang keempat, al-kafirul harabiyu adalah kafir harabi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berdamai dengan umatul muslimin. Mereka yang senantiasa memerangi orang-orang mukmin. Maka siapapun orang yang statusnya memang harabi, termasuk ghair muhtaram, boleh dibunuh. Ya. Dan yang kelima, al-kalbul akur. Al-kalbul akur itu adalah anjing rabies, anjing yang galak, yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Jadi kalau ada semacam anjing, ya pitbull apa ya, pokoknya anjing galak lah, yang apabila melihat orang itu langsung menyerang. Nah ini kalau lihat ada anjing seperti itu boleh dibunuh. Dan yang terakhir adalah al-hinzir. Hinzir itu adalah babi, ya. Wa huwa hayawanun khabithun. Sejelek-jeleknya hewan adalah babi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada hewan ghair muhtaram, kemudian dia dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga, sekiranya kalau tidak minum dia akan mati, dan kita cuma punya persediaan air yang sedikit, ada juga buat wudu, daripada dikasih kepada hewan ghair muhtaram, lebih baik kita pakai saja untuk berwudu. Nah, baik saudara-saudaraku yang berbahagia, itu saja mungkin penjelasan singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.